Selaku pengelola Andat Indonesia, materi kita pada pelatihan RStudio pada malam hari ini. Adapun saya akan membacakan CV dari Kakanda Vivianti itu sendiri, asal daerah dari Kabupaten Bone, usia 25 tahun, pendidikan beliau dari SD di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, kuliah S1 di Universitas Negeri Makassar, alamat Kakanda Vivianti di Jalan Biring Romang, Makassar. Adapun akun Kakanda Vivianti IG @viviv44 dan YouTube Vivianti MM. Salah satu. Jadi Andat itu salah satu tempat jasa olah data di Makassar yang lebih khusus mengedepankan bagaimana peneliti-peneliti atau orang-orang yang membutuhkan data lebih mudah menyelesaikan permasalahan datanya dengan cara sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kemarin diminta sama panitia PKTIR khususnya bagian Danus untuk membawakan pelatihan terkait pelatihan RStudio. Tadi sudah dijelaskan bahwa RStudio merupakan salah satu aplikasi yang sekarang juga banyak digunakan dalam proses analisa data atau analisis data. Kemampuan katanya ya, berdasarkan yang saya baca, kemampuan paling bagusnya RStudio adalah dalam proses visualisasi datanya. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak belajar memvisualisasikan data, tapi kita belajar sesuai yang diminta sama panitia PKTIR, mulai dari mengenal data-data apa sih yang diolah sama RStudio atau pendefinisian data yang ada di RStudio itu apa-apa saja. Kemudian yang kedua, kita akan belajar komparasi yang kemudian terbagi ada one sample t-test, pirate sample t-test, sama independent sample t-test. Nah, mungkin teman-teman yang kalau peserta di sini adalah anak penelaran itu sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, one sample t-test, pirate sample t-test, sama independent sample t-test. Nah, sebentar kita bahas terkait perbedaan-perbedaannya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada ANOVA, dia juga sebenarnya melihat perbandingan atau melihat perbedaan dari beberapa sampel seperti itu. Dan yang terakhir ada korelasi atau melihat kekuatan hubungan dan arah hubungan dari dua variabel atau dua sampel seperti itu. Oke, saya izin share, bisa ya share screen. Banyak ya. Tunggu Dika, saya kasih ke host. Sudah bisa deh, sudah bisa. Bagikan suara. Yang mana ya caranya bagikan ini? Sudah terbagikan? Iya, Kak. Oke. Nah, jadi ini baru pembukaan, harusnya saya buka memang dari tadi ya. Jadi pelatihan RStudio antara yang dilaksanakan oleh PKTIR, LPM Penerangan UNM, yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal, kalau tidak salah, mulai tanggal 20, 21, 22, sampai 23, dan Andat di tanggal 15 Oktober 2022. Ini tentang Andat sih, sebenarnya harusnya dibacakan sama moderator, perkenalan singkat. Andat itu menerima jasa entry data, pengolahan data, konsultasi statistika, pelatihan statistika, dan lain-lain yang bertujuan untuk membantu perorangan maupun perusahaan yang merasa kesulitan atau tidak memiliki waktu lebih dalam mengelola data. Selalu mengedepankan kejujuran dan pelayanan terbaik pada pelanggan karena Andat memiliki visi menjadi jasa analisis data dan entry data yang profesional dan terpercaya seperti itu. Nah, next, ini juga sudah dikenalkan tadi. Nah, kita pertama masuk di jenis-jenis data di RStudio. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah teman-teman sudah ada yang download RStudio atau ada yang belum? Kan tadi saya lihat sudah ada dibagikan di grup video cara downloadnya. Sudah ada yang download atau ada yang belum, hanya mau melihat dulu atau bagaimana? Mungkin bisa bersuara? Sudah, Kak Fi. Oh, jadi sudah ada ya beberapa. Nah, kalau teman-teman sudah mendownload sebelumnya, itu alangkah lebih bagus, karena nanti kita akan praktek langsung juga.
Nah, di sini kita belajar tipe data. Mungkin juga ada peserta saya sebelumnya yang saya buat di pelatihan gratis RStudio juga sebelumnya saya bahas ini terkait jenis-jenis data. Jadi di jenis-jenis data ini ada beberapa. Yang pertama, sorry ya kayak berantakan tiba-tiba. Ini tipe data dan contoh keterangannya. Misalnya ini ya logikal. Sorry. Ini logikal. Kalau logikal itu yang kayak semacam true, false. Dia biasanya disebut nilai boolean, kayak semacam ada logika, nanti dia disama dengan true, berarti dia akan memunculkan yang benar, kayak seperti itu. Misalnya kita punya kelompok data, misalnya nama panitia, ada Isa, Jaya, Hendrik, tapi kita mau cek, apa ya, kayak misal kita pakai simbol, misalnya Vivi adalah bagian dari apa namanya, adalah bagian dari panitia itu. Nah, dia akan muncul false karena dia tidak ada di situ, dia tidak benar seperti itu. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian ada numerik. Numerik itu kayak angka yang sesungguhnya dia tidak sebagai simbol seperti itu. Misalnya 1, 2, 1,2 seperti itu. Integer ini sebenarnya jarang ya. Jarang digunakan pada pelatihan kali ini integer karena ini bilangan bulat kayak 23L, 97L, 3L. Ini juga yang bilangan kompleks jarang digunakan. Bilangan kompleks yang 2i, 3i, 9i, jadi mungkin saya tidak jelaskan lebih banyak. Kemudian yang karakter, kalau karakter dia yang berupa karakter atau string, kayak misalnya A, B, C, atau Vivi, Isa, Jumriani, kayak seperti itu. Nah, meskipun dia angka, tapi kalau dia diapit antara titik ini titik 2, apa namanya, tanda kutip di 2, dia akan tetap terbaca sebagai string. Kemudian ada faktor 1, 0, sama dengan merah, ini juga jarang digunakan. Ini jarang digunakan. Cukup yang teman-teman perlu garis bawahi cuma 3 untuk pelatihan ini, sama penggunaan secara dasar karena beberapa kali melakukan analisis data di R, saya hanya berteman sama logikal, numerik sama karakter. Karakter biasanya mendefinisikan kelompok, biasanya kelompok ada kelompok 1, 2, 3, dia dibaca sebagai karakter, atau kelompok A, B, C, dia dibaca sebagai karakter. Numerik biasanya yang data yang akan diolah, kemudian logikal yang biasanya ada di sintaks yang digunakan. Seperti itu. Oke, saya rasa paham. Nanti mungkin lebih jelas di penggunaannya. Nah, sebelum kita masuk ke ini ke apa namanya, analisis data, saya hentikan dulu. Saya ingin, sudah terhenti ya? Berbaginya, Dek. Ada yang saya carikan. Belum? Masih layar yang tadi, Kak. Oh, ini sudah hentikan berbagi. Dulu ya saya cari. Supaya saya jelaskan terkait analisisnya. Jadi bukan cuma tutorialnya yang teman-teman dapat, nanti juga dapat apa ya, kayak alur berpikir kenapa jenis-jenis analisis itu ada. Dulu ya. Tunggu ya. Ini sebenarnya juga saya sudah bahas sebelumnya terkait ini di pelatihan saya sebelumnya, tapi mungkin ini lebih banyak yang belum pernah ikut, jadi saya mau tunjukkan. Oke, saya berbagi lagi. Ini, jelas? Jelas, moderator? Mungkin bisa diwakili, jelas, Dek? Halo, jelas? Ya, kalau saya jelas jika. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat, begini kondisinya. Misalnya teman-teman punya data, jadi analisis data. Untuk menentukan dia
analisis data apa, kita perlu memahami dia masuk inferensial atau deskriptif. Oke, kita perlu mengetahui dia deskriptif atau inferensial. Yang membedakan itu adalah daerah kesimpulannya. Kalau kita menyimpulkan hanya berdasarkan data yang kita punya, tidak ada penarikan kesimpulan berdasarkan data yang luas. Misalnya kalau kita meneliti A dan kemudian hasilnya X, kita kemudian mengeneralisasikan bahwa berarti yang A itu pasti X. Nah, itu yang namanya inferensial. Dia adalah ada istilahnya generalisasi. Nah, kalau di deskriptif dia tidak mengenal generalisasi. Kita hanya menjelaskan rata-rata sampel ini sekian, rata-rata sampel ini sekian, seperti itu. Jadi kayak hanya menceritakan atau hanya mendeskripsikan data yang kita olah, tidak ada proses generalisasi. Nah, teman-teman biasa dapat istilah univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, itu bisa dibagi berdasarkan jumlah variabelnya. Kalau teman-teman melihat ada analisis yang cuma satu variabel, berarti dia masuk kelompok univariat. Univariat dan univariat bisa di inferensial, bisa di deskriptif. Kemudian kalau dua saja, dua variabelnya yang akan dianalisis namanya bivariat. Ini, bivariat. Kalau lebih dari dua baru namanya multivariat. Nah, kalau di deskriptif cuma ada univariat. Kalau di inferensial ada 3, univariat, bivariat, sama multivariat. Seperti itu. Jadi ini ya jelas berdasarkan jumlah variabel. Nah, kita masuk di sini. Ini berdasarkan analisa data sederhana ya. Nah, di inferensial ini kemudian dibagi lagi. Kenapa dibagi? Karena tidak semua jenis analisis mampu menganalisa semua bentuk data atau semua distribusi data, karena ada beberapa jenis analisis dia dirunut dari sebuah distribusi. Misalnya dia berasal dari distribusi normal, kemudian berasal dari distribusi yang lain. Nah, makanya dibagi. Ada yang namanya analisis parametrik dan analisis non parametrik. Analisis parametrik ini kemudian saya buat petanya seperti ini supaya teman-teman lebih paham. Nah, ini parametrik bagian sini, di sini non parametrik. Nah, kalau kita kondisinya mau analisis komparasi atau analisis perbandingan, berarti kita melihat yang pertama, ada beberapa kondisi. Misalnya sampelnya berpasangan. Sampelnya berpasangan berarti dia paired sample t-test. Kalau dia parametrik. Kalau dia non-parametrik, kita bisa menggunakan uji alternatif yang namanya Wilcoxon-Signer-Rank test, atau intinya singkatnya Wilcoxon test. Nah, teman-teman pasti pernah dengar. Untuk yang anak penularan, untuk teman-teman yang di luar, insya Allah bakalan kenal kalau menggunakan analisis komparasi pada skripsinya nanti. Seperti itu. Nah, ini kondisi pada saat sampelnya berpasangan. Nah, bagaimana kalau dua sampelnya saling bebas, dia tidak berpasangan. A dan B ini dia tidak berpasangan. Sampel berpasangan tadi ini contohnya misalnya sebelum dan sesudah. Sebelum dia diukur, kemudian setelah dia diukur, dia dikasih materi terus, dengan cara atau metode pembelajaran tertentu. Nah, setelah materi dan metode pembelajaran tertentu itu sudah diterapkan, dia diukur kembali. Nah, dua data kan, ada yang sebelum dan sesudah, itu namanya sampel berpasangan. Seperti itu. Nah, kalau dua sampel saling bebas, berarti dia dua sampel, tapi dia tidak diukur berpasangan. Dia tidak diukur sebelum dan sesudah. Bisa jadi kita membandingkan dua kelompok dengan perlakuan yang berbeda. Misalnya kelas A diberikan perlakuan konvensional, kemudian yang selanjutnya di kelompok B dia diberikan perlakuan yang modern. Nah, nilai dari masing-masing kelas ini yang dibandingkan, dia disebut dua sampel saling bebas. Nah, kalau dia kondisinya memenuhi parametrik, itu dia masuk independent sample t-test. Kalau dia non-parametrik, berarti kita menggunakan analisis uji Mann-Whitney U-test. Ini salah satu analisis alternatif. Selanjutnya, kalau lebih dari dua sampel saling bebas. Nah, kan tadi ini semuanya kalau tidak berpasangan, ada dua sampel tapi bebas. Nah, yang ketiga, kalau dua sampelnya itu saling bebas, tidak saling berpasangan, dan lebih dari dua. Nah, jadi uji lanjutnya dari sini kayak lebih lanjut lagi, karena dia tambah lagi satu sampel. Berarti dia
disebut one way ANOVA. Sederhananya one way ANOVA atau uji ANOVA yang akan kita bahas juga sebentar. Kalau dia di parametrik, kemudian non parametrik itu ada uji Kruskal-Wallis seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin, Kak, kenapa harus dibedakan antara parametrik sama non parametrik? Nah, kenapa perlu dibedakan? Ini kelompok parametrik adalah kelompok analisis data yang membutuhkan syarat-syarat tertentu. Misalnya yang paling kentara adalah distribusinya. Distribusinya harus normal dan dia tidak sembarang menganalisa jenis data. Biasanya dia di antara, kalau di SPSS dia masuk scale seperti itu. Nah, di non parametrik ini biasanya orang sebut sebagai dia jenis analisis atau jenis kelompok analisis bebas distribusi seperti itu. Meskipun ada beberapa juga yang membutuhkan syarat-syarat tertentu, tapi dia lebih dikenal sebagai analisis yang agak lebih bebas dari distribusi. Seperti itu secara singkatnya. Nah, ini untuk melihat hubungan, nanti kita akan juga bahas, jadi saya bahas. Nah, di inferensial kita juga melihat hubungan yang namanya korelasi. Seperti itu. Jadi korelasinya, kalau dia kondisinya memenuhi asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh kelompok analisis parametrik, berarti kita menggunakan korelasi person product moment. Seperti itu. Kalau dia non parametrik, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan asumsi parametrik, berarti kita menggunakan non parametrik atau analisis analisis alternatif. Nah, kita bisa menggunakan koefisien korelasi Rand-Spearman atau ada juga yang dikenal dengan Kendall-Tau seperti itu. Nah, nanti kita tidak bahas ini, tidak bahas non parametrik. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan belajar parametrik seperti itu. Oke, itu penjelasan sederhana terkait bagaimana memahami sebenarnya penentuan jenis analisisnya teman-teman. Sebelum kita pindah, saya mau bertanya, apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Mungkin bisa dijawab satu orang, apakah saya menjelaskan terlalu cepat deh, atau tidak apa-apa karena itu cuma pengantar, supaya bisa saya lanjut. Halo? Sejauh ini aman, Kak. Oke deh, terima kasih. Nah, oke, kita lebih detail lagi. Tadi itu gambaran umumnya terkait kelompok analisis. Nah, sekarang kita masuk di sini ya. One sample t-test. Nanti kita langsung ke RStudio-nya. Jadi, one sample t-test itu tadi sudah jelaskan. Uji T, satu sampel atau one sample test ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata min pada populasi atau penelitian terdahulu dengan rata-rata data pada sampel penelitian. Nah, maksudnya ini kayak kita punya kelompok data, misalnya ada nilai standar yang ditentukan berdasarkan nilai populasi misalnya, kemudian kita mau bandingkan dengan kelompok siswa misalnya, bisa kalau misalnya dilihat ya chatku, sorry. Sorry, saya kemana tadi? Misalnya kita punya kelompok siswa, dia punya nilai-nilai, kemudian kita mau bandingkan nilai-nilainya itu dengan suatu nilai standar, nah itu masuk ke analisis one sample t-test. Nah, apa-apa syaratnya? Untuk analisis one sample test itu yang pertama sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kenapa? Karena dia masuk dalam kelompok parametrik. Kemudian jenis datanya bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu interval sama rasio. Kemudian jumlah populasi atau sampel yang digunakan minimal berjumlah 30. Ini sebenarnya banyak pandangannya tapi tidak apa-apa dipertimbangkan. Nah, ini untuk sintaksnya. Nah, jadi kita akan belajar sintaks di di sini. Kita langsung ke RStudio. Ini caranya bergeser ini. Ya.
Studionya sama di ini, di apa namanya, di PPT-nya.